Hallelujah. Hallelujah. You turn our mourning into dancing. Oh, sing it together. Brought comfort like a friend. Yes, I feel the sweetness of His love. He's in my darkness. I see the bright and morning sun as it ushers in the joyful gladness. You turn my morning into dancing heaven and lifting my sorrows. I can't say something. Yes, I must sing, for His joy has come. Woo! Where there once was only hurt, He gave His healing hand. There once was only pain, He brought comfort like a friend. Yes, I feel the sweetness of His love. He's in the darkness. I see the bright and morning sun as it ushers in. Shalom Jemaat Tuhan. Selamat bergabung di Bethany Church Singapore Online Service. Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada saudara terkasih yang selalu setia mengikuti ibadah online BCS. Tak lupa kami juga mengucapkan selamat bergabung bagi saudara yang baru pertama kali mengikuti ibadah online saat ini. Firman Tuhan di dalam Matius 11 ayat 28 berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Apapun masalah dan tantangan yang kita hadapi saat ini, mari kita tanggalkan dan datang ke hadirat-Nya. Karena hanya Dialah yang sanggup memberikan pertolongan dan pengharapan bagi kita yang membutuhkannya. Kami juga mengundang saudara semua untuk dapat bergabung dalam Sunday Fellowship melalui Connect Zoom setiap hari Minggu jam 10 pagi waktu Singapura. Caranya sangat mudah, saudara tinggal mengetik link di bawah ini pada browser saudara. Sebelum kita memulai ibadah hari ini, mari kita satukan hati kita terlebih dahulu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat berkat-Mu sepanjang minggu ini. Sebentar kami akan memulai ibadah online kami, biarlah Tuhan yang memberkati hati kami, mempersiapkan hati kami untuk masuk dalam pujian dan penyembahan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari kita memuji dan memuliakan Allah kita yang hidup. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita mau bersuka cita dan mengucap syukur karena kasih dan anugerah-Nya besar untuk kita. Amin. Oh, terima kasih Tuhan. Besar setiamu Allah Bapakku, tiada pertukaran bayangmu. Kasih setiamu kekal selamanya. Besar setiamu kepadaku.
Jadi beri sorak-sorai buat Tuhan kita. Ladangnya telah mengundi. Mari saudara-saudara kita siapkan hati kita, siapkan hidup kita. Kita menuai bersama-sama di ladangnya Tuhan, menuai jiwa-jiwa bagi Yesus. Masa penuaian telah tiba, sudah siapkah saudara? Lawatan Allah luar biasa, hujan akhir terjadi. Masa pemulihan telah tiba, sudahkah engkau alami? Lawatan Allah luar biasa, kegerakan terjadi. Mujizat Allah telah dinyatakan, umatnya dipulihkan. Kuasa Allah sudah dicurahkan, umatnya bersorak. Hey, mujizat Allah telah dinyatakan, umatnya dibangkitkan. Kuasa Allah sudah dicurahkan, umatnya bersuka. Oh, haleluya. Masa penuaian telah tiba. Masa penuaian telah tiba, sudah siapkah saudara? Lawatan Allah luar biasa, hujan akhir terjadi. Sang pemulihan telah tiba, sudahkah engkau alami? Lawatan Allah luar biasa, kegerakan terjadi. Mujizat Allah telah dinyatakan, umatnya dipulihkan. Kuasa Allah sudah dicurahkan, umatnya bersorak. Hey, mujizat Allah telah dinyatakan, umatnya dibangkitkan. Kuasa Allah sudah dicurahkan, umatnya bersuka. Mujizat Allah telah dinyatakan, umatnya dipulihkan. Kuasa Allah sudah dicurahkan, umatnya bersorak. Katakan, hey, mujizat Allah telah dinyatakan, umatnya dibangkitkan. Kuasa Allah sudah dicurahkan, umatnya bersuka. Oh, umatnya bersuka. Hey, umatnya bersuka. Kita puji Dia, haleluya. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia, yang mencipta dunia ini, yang membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan. Puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Haleluya. Tuhan Raja Maha Besar, mari
Biarlah roh kita menyala-nyala dan kita melayani Tuhan. Biarlah roh menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah roh menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Tak ada banyak waktu, giatlah dan jangan lalai. Pekerjaan besar menunggu, ladang siap dituai. Tanggalkan segala beban dan dosa yang merintangi. Berlari pada tujuan panggilan surgawi. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Tak ada banyak waktu, giatlah dan jangan lalai. Pekerjaan besar menunggu, ladang siap dituai. Tanggalkan segala beban dan dosa yang merintangi. Berlari pada tujuan panggilan surgawi. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 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 Let your spirit burn like fire, serve Almighty God. Let your spirit burn like fire, serve Almighty God. Let your spirit burn like fire, serve Almighty God. Let your spirit burn like fire, serve Almighty God. Hallelujah. Happy Sunday semuanya. Banyak orang bertanya-tanya, apakah pandemi yang kita hadapi adalah tanda kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali? Sebelum kita menjawab pertanyaan tersebut, kita harus mengerti bahwa kedatangan Tuhan Yesus dapat dibagi menjadi dua tahapan. Tahapan pertama adalah pengangkatan gereja atau yang sering kita sebut dengan rapture. Pada tahapan ini, Tuhan Yesus akan datang di awan-awan dan menjemput kita untuk bersama-sama dengan Dia. Tahapan kedua adalah penampakan Kristus. Pada tahapan ini, Tuhan Yesus beserta orang-orang kudusnya akan mengalahkan antikristus di dalam perang Harmagedon, lalu mendirikan kerajaan 1000 tahun damai. Kita mempercayai bahwa pengangkatan gereja terjadi sebelum masa aniaya atau masa antikristus. Sehingga pertanyaannya adalah, apakah pandemi seperti COVID-19 saat ini dapat dikatakan sebagai tanda bahwa pengangkatan gereja atau rapture sudah dekat? Dalam Matius 24 ayat 4-12, Tuhan Yesus memberitahu murid-muridnya mengenai tanda-tanda yang akan terjadi menjelang kedatangannya yang kedua kali, yaitu, yang pertama, goncangan-goncangan terhadap orang percaya, yang kedua, goncangan-goncangan terhadap semua orang di bumi, dan yang terakhir, pemberitaan Injil di seluruh dunia. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah, pada Lukas 21 ayat yang ke-11, Tuhan Yesus memberikan tanda-tanda yang dapat dirasakan oleh semua orang. Dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat. Di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan, dan akan terjadi juga tanda-tanda yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Tanda-tanda yang Tuhan ungkapkan adalah kejadian yang harus terjadi, karena itu adalah bagian dari rencananya. Dan tanda-tanda ini akan terjadi berulang-ulang di dalam sejarah manusia sebelum kedatangan Tuhan Yesus. Kita telah melihat banyak goncangan terjadi terhadap orang percaya. Banyak orang Kristen dianiaya karena percaya kepada Tuhan Yesus. Goncangan-goncangan juga terjadi kepada semua orang di bumi, seperti bencana alam, krisis ekonomi, bahkan merebaknya sakit penyakit. Efek dari goncangan-goncangan ini adalah meluasnya pemberitaan Injil, karena orang semakin mencari Tuhan di tengah penderitaan. Dan goncangan juga mendorong kita untuk segera melakukan apa yang Tuhan perintahkan, khususnya amanat agung. Dari pengertian ini, dapat kita simpulkan bahwa pandemi dapat dikatakan sebagai bagian dari tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Saudara, yang perlu diingat adalah kita tidak dapat mengatakan bahwa setelah pandemi ini, Tuhan Yesus pasti
akan langsung datang. Tetapi, kita juga tidak bisa berkata bahwa sesudah pandemi ini Tuhan Yesus pasti tidak akan datang. Karena Tuhan Yesus jelas mengajar bahwa orang percaya tidak dapat menghitung atau menduga kapan waktu kedatangannya. Tidak ada yang tahu. Tetapi kita diminta untuk mempersiapkan diri menyambut kedatangannya. Mengenai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali yang sudah amat dekat juga sudah disampaikan Roh Kudus sejak 2009 kepada Pastor Niko Nyotora Harjo. Roh Kudus menunjukkan dalam Yoel 2 ayat 28-32 bahwa akan terjadi pencurahan Roh Kudus juga goncangan-goncangan yang luar biasa. Akan tetapi melalui hal tersebut akan ada banyak orang berseru kepada Tuhan dan diselamatkan. Tahun 2013, Tuhan memberikan pernyataan melalui Pastor Niko bahwa yang dimaksud dengan pencurahan Roh Kudus adalah Pentakosta yang ketiga. Sejak saat itu, Pentakosta ketiga aktif disebarkan di mana-mana. Pastor Russell Evans dari Planet Shakers Church, Australia mendapat penglihatan bahwa Roh Kudus sedang dicurahkan di Indonesia. Ada kebangkitan jutaan anak-anak muda yang penuh Roh Kudus, yang cinta mati-matian akan Tuhan dan akan melayani dengan cara yang belum pernah dilihat sebelumnya. Ini adalah jawaban doa bagaimana Pentakosta ketiga akan terjadi khususnya di Indonesia. Pentakosta ketiga juga diteguhkan oleh banyak hamba Tuhan baik dalam dan luar negeri di Empower 21, yaitu bahwa kegerakan ini akan lebih besar daripada pencurahan Roh Kudus di Azusa Street. Roh Kudus memberi pengertian bahwa Pentakosta ketiga akan menuntaskan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Kita percaya bahwa ini pasti terjadi. Kita dapat mengambil kesimpulan bahwa pandemi yang sedang terjadi hari-hari ini adalah bagian dari tanda-tanda penggenapan Pentakosta ketiga, di mana pencurahan Roh Kudus dan goncangan yang terjadi akan mengakibatkan banyak orang berseru kepada Tuhan dan diselamatkan. Artinya, amanat agung Tuhan sedang digenapi. So, setelah kita mengetahui hal tersebut, apakah yang harus kita lakukan untuk menyambut kedatangannya? Ada 4 hal, yaitu yang pertama, hidup berjaga-jaga, artinya hidup kudus di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Yang kedua, hidup siap sedia, artinya siap menyambut kedatangan Tuhan Yesus, kapan saja. Yang ketiga, hidup setia, melakukan perintah Tuhan, artinya melakukan amanat agung Tuhan Yesus dengan Pentakosta yang ketiga. Dan yang terakhir, hidup intim dengan Tuhan, artinya banyak membaca, merenungkan, melakukan firman Tuhan, banyak memuji, menyembah Tuhan, dan banyak berdoa berbahasa roh. Saudara, walaupun pandemi COVID-19 mempunyai dampak negatif bagi dunia, tetapi jangan lupa, bagi kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, pandemi ini adalah bagian dari tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus untuk menjemput kita, gerejanya. Mari persiapkan diri kita dan senantiasa menanti-nantikan kedatangannya. Haleluya! Tuhan Yesus memberkati. Mari jemaat Tuhan bersama-sama kita memperkatakan firman Tuhan dari Mazmur 91 ayat yang pertama sampai dengan 16. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku,
maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mari kita terus berdoa untuk pencurahan Roh Kudus di akhir zaman. Kita deklarasikan bersama-sama the third Pentecost, Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin, amin, amin. Haleluya. Biarlah mata kami tertuju kepadamu, Tuhan Yesus. Biarlah hati kami tetap melekat kepadamu, ya Tuhan. Nyatakanlah kemuliaan-Mu, ya Bapa. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencana-Mu untuk membesarkan kerajaan-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu, ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu, ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Mata kami tertuju padamu. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencana-Mu untuk membesarkan kerajaan
menyenangkan hatimu. Ku mau mengikuti, mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Mau selalu menyenangkan hatimu. Mari angkat tangan kita, saudara. Mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hatimu. Ku mau mengikuti, ku mau mengikuti kehendak ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hatimu. Ku mau selalu menyenangkan hatimu. Ku mau selalu, ku mau selalu menyenangkan hatimu. Kami sembah Kau, kami sembah Kau ya Bapa. Ini kerinduan kami, mengasihi-Mu lebih lagi ya Bapa. Dekat dengan-Mu Tuhan, berjalan bersama-Mu, melayani Engkau, menyenangkan hati-Mu, memuliakan Engkau seumur hidup ini ya Bapa. Persembahkan segalanya bagi hormat kemuliaan-Mu, oh Bapa. Haleluya. Kami sembah Kau, tinggikan Engkau selama-lamanya. Yesus, oh ya ralaba syandakan alabaya ralabo. Jesus Lord, You are everything, oh God. Kau segalanya Bapa, Kau tak tergantikan dalam hidup ini. Oh Yesus Tuhan. Shalom saudara, senang sekali berjumpa dengan semua kita. Tentunya semuanya semangat, amin. Tentunya semua punya pengharapan yang tidak mengecewakan. Semua juga punya iman kepada Yesus Kristus dan firman-Nya. Haleluya. Selama beberapa saat saudara sudah dibawa untuk menyembah Tuhan, memberi hatimu, membawa hidupmu kepada Dia, masuk dalam hadirat kudus-Nya. Dan saya percaya hadirat Allah selalu membawa kekuatan, karena Roh Kudus yang hadir. Dan di mana Dia hadir, ada kuasa yang dilepaskan oleh urapan Allah bagi setiap saudara di dalam penyembahan ini. Saudara, hari ini mari kita dengarkan satu ayat firman Tuhan saya ingin sampaikan untuk saudara. Paulus berkata dalam 2 Korintus 4 ayat 18, sebab kami tidak memperhatikan hal-hal yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Sebab yang kelihatan itu bersifat sementara, sedangkan yang tidak kelihatan bersifat kekal. Yang kelihatan, yang saudara dengar, yang saudara sentuh, yang saudara lihat, saudara baca, semua negatif.
Semua mengerikan, menakutkan. Penyakit yang terus belum ada selesainya. Kerugian, ekonomi, krisis, kelemahan. Dan terjadi di mana-mana, saudara. Itu yang kelihatan. Apakah kita mau bersandar dengan apa yang kita lihat? Firman Allah berkata, jangan. Mari kita memperhatikan hal-hal yang tidak kelihatan. Yakni yang ilahi, yang supranatural. Yang kelihatan itu natural. Akan berakhir, selesai. Negatif. Tapi yang supranatural, yaitu iman yang Allah berikan. Ini adalah dimensi supranatural yang Tuhan berikan untuk kita. Dan kalau kita mempercayai firman-Nya hari ini, maka saudara, apapun yang sedang menjadi pergumulan, engkau pasti akan menerima pertolongan Tuhan. Haleluya. Katakan, di saatku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Katakan, tak terbatas. Haleluya. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Haleluya. Mari kita berdoa saat ini bersama-sama. Tuhan Yesus, Engkau hidup. Engkau mengasihi setiap anak-anak-Mu. Mari beracaralah hari ini saat ini. Kami tahu hati yang dibawa kepada-Mu yang terbuka untuk kebenaran firman, untuk jamahan-Mu, dan untuk lawatan-Mu malam ini. Kami percaya hati itu diberkati, hidup itu akan dipulihkan. Terima kasih Tuhan, kami percaya segala sesuatu dapat terjadi karena Engkau yang mengasihi kami. Katakan, di saatku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku percaya, ketika ku beriman, ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Sembah Dia, haleluya. Oh Jesus, Allah yang maha tahu, maha kudus, maha mampu, Allah yang benar dan Allah yang hidup. Yesus, kami sembah Engkau. Engkau berdaulat, Engkau berkuasa, Engkau mampu. Oh, urapi kami Tuhan, urapi anak-anak-Mu malam ini, jamah kami dengan kebenaran firman dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Saudara, adakah kita punya iman? Iman untuk perkara-perkara supranatural terjadi. Allah kita adalah Allah yang mengasihi setiap kita. Dia ingin anak-anaknya sembuh. Dia ingin anak-anaknya diberkati. Dia ingin anak-anaknya lolos dari segala penderitaan. Dia ingin anak-anaknya mengalami damai sejahtera.
Ini yang luar biasa. Saudara, mujizat itu masih ada. Karena kita punya Allah penyembuh, God the healer. Kata healing atau kesembuhan di dalam perjanjian lama dalam bahasa Ibrani adalah rivuah. Rivuah akar katanya adalah rava. Yang artinya memperbaiki, memulihkan, membuat sembuh. Saudara, Jehovah Rafa, saudara masih ingat? Allah yang menyembuhkan. Di dalam perjanjian baru maka kita tahu satu kata sozo. Sering kita berkata, oh kamu sudah diselamatkan. Sozo itu ditulis 57 kali saudara di dalam perjanjian baru bahasa Greka. Yang artinya adalah diselamatkan, dibebaskan, dilindungi, disembuhkan, dan utuh pulih saudara. Made whole. Kata sozo ini tidak hanya menyangkut keselamatan jiwa kita, tetapi juga tubuh kita disembuhkan. Tapi roh kita juga dari dosa dipulihkan, diampuni. Di dalam perjanjian baru juga ada kata terapeuo atau healing untuk tubuh kita. Ada kata laomai, kuasa Allah yang melepaskan mujizat kesembuhan dan juga pengusiran roh-roh jahat. Nah saudara, malam ini kita mau belajar bahwa kesembuhan adalah kehendak Allah. Yang pertama dari dosa, sakit di dalam roh. Siapa yang hari ini perlu ditolong oleh Tuhan? Saya rasa banyak di antara kita yang mungkin lemah, mungkin jatuh, tapi Tuhan ingin menyembuhkan kita. Kesembuhan adalah kehendak Allah untuk tubuh sakit jasmani kita, physical body. Berapa banyak saudara merasa hari ini sedang sakit? Jiwamu, mentalmu sedang sakit. Tuhan rindu menyembuhkan kita. Mazmur 103 ayat ketiga dikatakan, Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Tuhan Allah adalah Tuhan Allah yang telah memberikan perjanjian dengan kita, covenant, ikat janji. Allah penyembuh adalah Allah yang membuat ikat janji bukan saja kepada Abraham, tapi juga kepada orang Ibrani, umat pilihan Allah Israel. Sehingga di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-15 kita bisa melihat ayat yang ke-26. Dikatakan firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir. Sebab aku, Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Jehovah Rafa. Ada sebutan nama-nama Allah yang lain. Jehovah Shalom, Jehovah Shammah, Shefaot, Nisi, dan lain sebagainya. Saudara, tapi di sini Allah membuat ikat janji. Jika kamu sungguh-sungguh. Yang tadi. Maka aku, kata Tuhan. Dan akulah Tuhan yang menyembuhkan. Akulah Allah penyembuhmu. Saudara, di sini kita tahu bahwa Allah mengikat janji dengan kita, ya, sebagai Allah penyembuh yang bekerja di dalam seluruh aspek hidup kita. Karena kesembuhan adalah bagian dari nama Allah, God's name, Jehovah Rafa. Kesembuhan adalah sifat Allah, God's nature, karakter Allah yang rindu umatnya diselamatkan, disembuhkan. Dan kesembuhan adalah ikat janji Allah, God's covenant dengan umatnya. Termasuk kita, umat perjanjian baru. Di dalam Alkitab perjanjian baru sudah sangat jelas. Di keempat Injil Yesus menyembuhkan, Yesus mengusir setan, mujizat yang kreatif, mujizat yang khusus dilakukan untuk setiap orang yang mencari Dia. Saudara yang diberkati Tuhan, nikmatilah kuasa kesembuhannya. Diperlukan iman. Seringkali kita punya iman, tetapi iman itu adalah iman yang pasif. Apa artinya? Kristen ke gereja, tapi dengar firman masuk kiri keluar kanan. Menyanyi memuji Tuhan tidak sampai ke hati, ke jiwa. Hanya nyanyi di mulut. Tidak berdoa. Ya, tidak menyembah Tuhan. Tidak membaca Alkitab. Tidak bisa ikut dalam hal-hal yang rohani, menjadi Kristen karena namanya, karena mungkin sudah dibaptis, karena keluarganya. Tetapi imannya pasif. Tuhan tidak menghendaki
iman yang pasif. Karena iman yang pasif tidak memproduksi mujizat. Iman yang pasif tidak bisa melakukan sesuatu. Iman yang pasif tidak akan menghadirkan kuasa Allah. Saudara, yang kedua aspek iman adalah iman yang reaktif. Apa itu? Iman yang reaktif berarti orang yang bereaksi kalau sesuatu terjadi. Pada waktu keadaan semua tenang, keadaan baik. Untuk ke gereja aras-arasan ogah. Untuk baca Alkitab on off. Untuk berdoa dipaksa-paksa. Untuk memuji Tuhan, mengucap syukur tidak gampang. Hanya Kristen yang duduk di gereja. Hanya orang Kristen yang namanya Kristen. Tapi pada waktu badai datang, pada waktu sakit penyakit menerpa, pada waktu ujian datang, pada waktu api pengudusan terjadi, maka dia bereaksi. Tuhan tolong. Yesus, di mana engkau? Lalu dia mulai ingat firman Tuhan. Lalu dia mulai ucapkan firman. Oke, Allah menolong. Yesus sanggup menolong. Tapi iman yang reaktif ini berbahaya. Karena tidak mengikuti kehendak Tuhan sebagai orang Kristen yang adalah murid Yesus. Saat ini saya berdoa supaya semua saudara yang ada tidak memiliki iman yang pasif, yang tidak menghasilkan sesuatu. Tidak juga iman yang reaktif, nanti kalau persoalan datang baru rajin, baru berseru, baru cari Tuhan, baru datang sujud, minta didoakan dan sebagainya. Tapi saya berdoa kita punya aspek iman yang ketiga, iman yang aktif. Iman yang aktif adalah iman yang menghasilkan mujizat. Karena iman ini dalam segala keadaan continuously terus menerus. Baik keadaan yang baik maupun kurang baik. Keadaan tidak ada badai maupun ada badai. Keadaan tenang maupun gelombang badai. Maka iman yang aktif ini in action bekerja. Saudara, Yesus menghendaki para muridnya memiliki iman yang aktif. Sehingga kita dapat menghasilkan kuasa Allah terjadi dalam hidup kita. Apa yang saudara perlukan hari ini? Mungkin ekonomimu tergoncang. Kalau kita datang berkata, Tuhan ini natural. Kalau aku salah, ampuni aku. Kalau aku salah bergaul, aku salah investasi, aku salah mengidolak, aku salah membuat ini menjadi mamon. Datang pada Tuhan. Tuhan ampuni kita. Dan kalau kita diampuni, maka kita sembuh. Saudara, mungkin malam ini kita berkata, aku mampu, aku kuat, aku punya uang, aku sehat. Berapa banyak orang yang merasa dirinya kuat, sehat. Begitu sesuatu terjadi, langsung loyo, langsung lemah. Saudara, mungkin kita hari ini berkata, aku sibuk, gak punya waktu. Itu berhala kita adalah waktu. Tuhan ingin kita punya iman. Iman itu timbul dari pendengaran oleh firman Kristus. Paulus beritahu jemaat di Roma pasal 10. Hari ini kiranya iman kita walaupun kurang, tapi saudara mesti berdoa, tambahkan iman kami ya Tuhan. Kalau nggak punya iman, katakan have faith in God, miliki iman Allah. Maka iman adalah perkara supranatural yang Allah berikan waktu kita di dunia ini. Iman adalah dimensi supranatural yang tidak kita lihat, tapi kita percayai. Karena janji firman-Nya. Janji untuk masa depan penuh harapan. Janji untuk anak-anakmu dan keluargamu. Tidak meminta-minta sedekah. Tapi memberi pinjaman. Janji engkau akan hidup dalam segala kelimpahan. Kelimpahan damai. Kelimpahan kasih. Kelimpahan sukacita. Kelimpahan pekerjaan perbuatan yang baik. Para hamba Tuhan, pelayan Tuhan, kita perlu iman yang in action. Sehingga di tengah badai apapun kalau Tuhan panggil, kita melangkah. Dan iman itu pasti menghasilkan pekerjaan Allah yang dahsyat dalam hidup pribadi, keluarga, pelayanan kita sekalian. Saudara yang saya kasihi, saya ingin membawa saudara pada satu kisah sederhana, tapi ini luar biasa. Menjadi berkat untuk saya dan kita sekalian. Kita lihat di dalam Markus pasal 5 ayat yang ke-25 dan selanjutnya, ini kan kisah yang terkenal sekali di mana ada seorang perempuan yang sudah pendarahan 12 tahun
Saudara, berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, dihabiskan semua apa yang ada padanya, uangnya, dan sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya memburuk. Ini kondisi yang sangat berat, physical problem, problem kesakitan, lemah, mungkin nafasnya sesak, karena dia sudah mengeluarkan darah terus, dikatakan, tapi juga ekonomi problem, financial problem, habis semuanya. Tidak disebutkan ada keluarganya, tetapi wanita ini dikatakan juga pasti punya social problem, problem sosial, mungkin diasingkan. Dan orang mungkin berkata najis, ya, dibuang orang, dia kesepian. Dan yang keempat, dia mungkin punya persoalan spiritual, karena di waktu itu orang yang kena mayat dianggap najis, orang yang kusta, orang yang pendarahan dijauhi, dikatakan mereka pasti bikin dosa, orang berdosa. Saudara, jadi physical problem, problem kesehatan, problem keuangan, problem sosial dalam pergaulan, problem juga secara rohani. Tapi luar biasa dikatakan, di tengah orang banyak dia mendengar berita tentang Yesus dan dia berkata, asal saja ku jamah jubahnya, aku akan sembuh. Saudara, dan dia jamah. Dan seketika itu firman Allah berkata, sembuhlah, berhentilah pendarahan wanita itu. Yesus tanya, siapa yang telah menjamah aku? Enggak ada yang ngaku. Enggak mungkin lah, murid berkata, Yesus ini banyak orang. Yesus bilang, no. Ada tenaga atau kuasa atau dunamos, kuasa Allah yang keluar dari Yesus. Dan wanita itu dikatakan dengan sejujurnya, aku yang sudah disembuhkan. Saudara, dan Yesus berkata kepada wanita itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Sozo, sembuh utuh, made whole. Saudara, ini kehendak Allah untuk kita. Di dalam persoalan kesehatan tubuh hari ini, di persoalan ekonomi saudara, di persoalan sosial, di persoalan spiritual, Tuhan ingin kita disembuhkan total. Undang Roh Kudus, kuasa Allah. Dia berkata, kalau kamu menerima kuasa, maka kamu menjadi saksi bagiku. Kuasa itu, dunamos itulah yang sedang bekerja di dalam kita semua hari ini seperti kepada perempuan yang pendarahan itu. Haleluya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, undang Roh Kudus saat ini, dia ada di sini. Yang pertama saya mengajak saudara datang pada Tuhan. Katakan, Tuhan, ini keadaanku Tuhan. Ini kondisiku Tuhan. Asal saja ku jamah jubahnya. Yang pertama, saudara sudah dengar firman Tuhan, saudara diundang di acara ini. Datang sama dia. Kalau aku jamah, kalau aku dekat, kalau aku bisa mengalami hadiratnya, maka aku menjadi sembuh. Dan kuasa Allah pasti dilepaskan atas kita. Katakan sama-sama, mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah, oh Roh Kudus. Pulihkanku. Katakan mengalirlah. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah, oh Roh Kudus. Katakan sembuhkan, sembuhkanku. Angkat tangan saudara di tempat saudara. Mengalirlah, Roh Kudus. Engkau hadir di setiap pribadi anak-anak. Engkau hadir di setiap rumah. Engkau hadir dimanapun mereka berada saat ini. Waktu mereka datang kepadamu, mendekat kepadamu, masuk dalam hadirat-Mu, maka Engkau akan melepaskan kuasa itu. Dan dengan iman kami datang berseru kepada Tuhan. Oh, katakan, mengalirlah
kuasa Roh Kudus mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus, sucikanku, katakan sembuhkanku, sembuhkanku, katakan pulihkanku, pulihkanku. Haleluya, haleluya, haleluya. Oriara masyana kini ara maya kini ara. Haleluya. Ini ara. Sekarang Roh Kudus mengalir. Roh Kudus mengalir. Saya percaya Engkau datang di dalam nama Yesus. Engkau menerima kesembuhan saat ini. Saat ini diterima dengan iman. Firman-Nya berkata, jadilah sembuh, jadilah kuat. Engkau dipulihkan, engkau dibaharui, engkau disegarkan. Oh haleluya, terus sembah Tuhan, haleluya, haleluya. Ini adalah masyarakat, haleluya. Datang membawa hidupmu, sembah Dia. Mungkin kau sedang tersungkur, kau berkata, asal saja ku jamah jubah, aku akan sembuh. Hadirat Allah sedang ada di saat ini. Sekujur tubuhmu, organ-organ tubuhmu, sekarang percayakan bahwa Dia sanggup memulihkan. Keadaan kekurangan, keadaan ekonomi, engkau sedang patah hati, engkau sedang merasa tidak berdaya. Tangannya datang menyentuh, mengangkat, memegang engkau. Jadilah kuat. Diulurkan tangannya. Dan diangkatnya engkau. Supaya engkau berjalan kembali dengan Dia. Berjalan dari iman kepada iman. Oh haleluya. Oh. Kidalala syaraya. Angkat tangan saudara, sembah Tuhan. Semua yang ada di rumah. Buka hati saudara, angkat tangan saudara. Engkau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, haleluya. Kau ku sembah, Yesus, Engkau yang kami sembah. Allah penyembuh, Allah pembuat mujizat. Dan Engkau bikin ikat janji untuk kami semua, barang siapa datang kepada Bapa dan meminta di dalam nama-Mu, maka Engkau akan memperoleh. Sekarang minta dalam nama Yesus. Mari saudara berdoa. Oh, yang sudah berbahasa roh mulai berbahasa roh. Oh, Kau ku sembah. Kini adalah anak-anak muda. Jangan kau berkata engkau nggak punya masa depan. Engkau punya masa depan. Yesus tahu, Yesus sanggup, dan Dia menyediakan yang terbaik untuk engkau di hari-hari terakhir. Oh Rabataka Syaraya, haleluya. Sembah Dia, katakan Kau ku sembah, Kau ku sembah, haleluya. Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, kami sembah Kau ku sembah. Mengalirlah kuasa yang menyembuhkan, mengalirlah pemulihan, mengalirlah urapan Roh Kudus yang terikat ketakutan, kekhawatiran, terikat dosa saat ini. Hamba katakan dilepas, bebaskan dalam nama Yesus. Terima pemulihan kesembuhan. Urapataki adalah syaraya.
kini ya rararara, segala ikatan-ikatan belenggu-belenggu yang ada terlepas dalam nama Yesus. Dan Engkau dimerdekakan saat ini. Oh Rabbana, mulai ucapan syukur, mulaikan ucapan syukur. Katakan terima kasih, terima kasih. Bless the Lord, oh my soul. Terpujilah Tuhan, Allah yang mengampuni kami dosa kami, penyembuh kami. Haleluya, haleluya. Haleluya, saudara, kita sudah diberkati dengan hadirat Tuhan dan juga melalui pujian penyembahan saudara, doa-doa kita dan juga firman Tuhan, serta saya percaya doa-doa kita dijawab oleh Tuhan. Saudara, Tuhan baik untuk kita dan mari kita mengakhiri ibadah ini dengan ucapan syukur karena Tuhan lebih dahulu mengasihi kita. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan memberkati umat-Mu yang datang membawa persembahan syukur kepadamu, bahkan persepuluhan yang dibawa di rumah Tuhan. Kami berdoa supaya ekonomi anak-anak-Mu mengalami kemajuan dan diberkati oleh tangan-Mu sendiri. Supaya segala belalang, pelahap, pindahan, pelompat, pengerip dihardik dari hadapan Tuhan dalam keluarga-keluarga dan para breadwinner yang ada. Tuhan taruh di tangan anak-anak-Mu berkat bangsa-bangsa yang mengalir. Yang belum punya pekerjaan, Tuhan buka jalan. Dan kiranya kesehatan ilahi Tuhan berikan, kekuatan di dalam berkat Tuhan mengalir dalam keluarga kami semuanya. Terima kasih Tuhan, apa yang kami tabur, kami lihat tuaian jiwa-jiwa di berbagai bangsa, bahkan di Singapura ini. Terima kasih. Haleluya. Mari saudara, angkat kedua tangan kita untuk terima berkat Tuhan hari ini. Kekasih Tuhan, kiranya berkat dari Allah Bapa yang mengasihi kita, di dalam Yesus Kristus Tuhan kita, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Kristus datang, bahkan sampai selama-lamanya. Semua yang percaya diberkati katakan, Maranatha, datanglah ya Tuhan Yesus, kami merindukanmu. Semua kita yang percaya katakan amin, amin, amin. Selamat memasuki bulan September dan Tuhan memberkati kita. Mari kita berfellowship jam 10 setiap minggu bersama-sama kita bertemu dalam Zoom yang ada. Tuhan memberkati saudara.